Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, Suara Muslim Radio Network. Saat ini menjadi bagi kami ibarat seperti bom yang kita takutkan saat ini dan sekarang sudah mulai akan diledakkan. Nah, inilah yang saat ini kenapa seluruh serikat pekerja yang kebetulan di Jakarta Pusat sana, hampir seluruh serikat pekerja menyatukan diri dalam MPBI, Majelis Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi sekarang sudah bersatu. Semuanya intinya menolak rencana undang-undang tersebut atau Omnibus Law tersebut ditolak oleh semua serikat pekerja. Ya, Pak Agus, gitu. bagaimana mungkin tadi pemerintah begitu berupaya untuk membuat undang-undang yang menurut para pekerja kita ini menjadi bom yang akan diledakkan kepada mereka? Betul sekali. Jadi ini di Indonesia khususnya tentang tenaga kerja asing, ini yang di RUU Omnibus Law ini pasal 42 ini sangat memberatkan bagi kita. Karena apa? Di situ di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu mendapat izin dari pemerintah atau dinas yang ditunjuk. Kemudian yang di RUU ini cukup pengesahan. Ini yang menakutkan bagi kami karena dengan mengesahkan yang disahkan langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak diwajibkan lagi, sehingga celah masuknya tenaga kerja asing ini sangat banyak, apalagi saat ini pemerintah daerah yang selalu melakukan grebek pabrik, mencidak pabrik-pabrik yang saat ini ternyata ditemukan juga tenaga kerja asing, ya. Ini juga banyak di Jawa Timur. Kemudian di Jawa Timur juga ada Perda, ya, Perda Perlindungan Tenaga Kerja atau Perda Pelaksana Tenaga Kerja, Perda nomor 8. Ini juga sudah ada bagaimana membatasi tenaga kerja asing masuk khususnya di wilayah Jawa Timur. Namun di RUU Omnibus Law itu, ya, kalau kita sebut saat ini Undang-Undang Cikar. Cikar itu bahasa Jawanya alat pengangkut atau alat pengangkut di zaman kuno dulu. Ya, cikar. Ya, untuk ngangkut batu bata, untuk ngangkut genting yang diangkut oleh sapi waktu. Jadi kita ibaratnya kayak sapi, mendorong investasi yang dikorbankan oleh negara. Bagaimana buruh ini layaknya budak, biar negara ini yang katanya saat ini sudah negara maju, tapi nanti budaknya buruh. Ini berkaitan dengan Bank Dunia, kepentingan Bank Dunia bagaimana Indonesia bisa dikelocor oleh hutang dan bisa menyicil hutang itu. Nanti yang bayar hutang buruhnya. Nah, makanya muncullah rencana undang-undang yang kita sebut Undang-Undang Cikar ini, Mbak. Gitu. Cipta kerja ini ya. Iya. Oke, selain tenaga kerja asing, tadi juga ada tentang upah dan juga outsourcing ya, serta pesangon. Oke. Jadi tentang hubungan kerja. Jadi dalam hubungan kerja itu ada upah, ada kemudian perintah, kemudian ada pekerjaan. Jadi kalau tentang upah ini sangat memberatkan kami, terutama di pasal 88 huruf A ayat 2. Jadi upah berdasarkan kesepakatan atau peraturan pemerintah. Nah, ini yang sangat menjadi kalau berdasarkan kesepakatan, posisi kita sebagai buruh saat masuk pertama ini membutuhkan pekerjaan, tentunya akan disodori kalau kamu butuh pekerjaan, tanda tangani kesepakatan ini, maka masuklah dia bekerja. Tapi kesepakatan karena kita posisi lemah membutuhkan pekerjaan, apapun kesepakatan itu tetap kita terima. Maksudnya sebenarnya harusnya kesepakatan itu kan ada argumen dari dua pihak begitu ya. Ada pertimbangan, ada tawar masing-masing pihak. Tapi menurut Pak Agus karena pekerja lebih memerlukan pekerjaan tadi, sehingga mau nggak mau mereka harus menerima apa saja yang disodorkan oleh perusahaan, begitu. Betul sekali. Nah, inilah Mas yang kami sebut bahwa tidak ada perlindungan negara terhadap rakyatnya. Yang saat ini sedang mencari pekerjaan, posisi terjepit, dijar utang, di rumah anak harus bayar sekolah. Tapi ternyata dapat pekerjaan, diberi upah 1 bulan 750, mau nggak mau yang penting bisa untuk makan. Itu gantinya UMR UMK ini nanti. Nah, bahasa UMR itu masih ada. Jadi UMP di sini akan UMP nanti. Upah minimum provinsi. Jadi upah minimum provinsi Jawa Timur itu 1.800.000, Mas. Nah, ini nanti jadinya akan berubah ke situ sehingga UMK akan hilang. Yang 4.200.000 ini akan hilang digantikan UMP 1.800.000. Ini juga menjadi Jadi semuanya harus menyesuaikan dengan Iya. Turun berarti. Turun semua. Jadi kalau berkaitan dengan upah itu akan turun semua. Kalau nanti berdasarkan kesepakatan, tentunya kesepakatan akan di bawah 1.800.000 pun bisa. Karena atau bahasa atau sesuai dengan peraturan pemerintah.
Atau kalau kalau dan sesuai peraturan pemerintah atau ketentuan yang berlaku, berarti harus sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bahasanya kalimat atau. Nah, ini yang bagi kami kalimat demi kalimat sekarang sudah kita pilah yang akan melemahkan kami, yang akan membuat kami posisi tidak dilindungi oleh negara, itu sudah kita pilah-pilah. Kemudian dari hubungan kerja, dalam hubungan kerja itu diikat dengan suatu perjanjian, Mas. Ya. Dalam perjanjian juga khususnya di pasal 59 kalau Undang-Undang 13, kemudian di RUU Omnibus Law Cikar ini ya, Undang-Undang Cikar ini di pasal 56 sampai 57. Nah, di situ kalau di pasal 59 Undang-Undang Nomor 13, hubungan kerja berdasarkan waktu tertentu hanya boleh dari sifat dan jenis pekerjaannya. Dan batas waktunya ditentukan maksimal itu 3 tahun. Tetapi di pasal 59 ini di rencana Undang-Undang Cikar ini dihapus total. Jadi hubungan kerja dengan perjanjian waktu tertentu atau kontrak ini bisa dikerjakan untuk jenis pekerjaan semuanya. Bukan menurut sifat atau jenisnya, tapi semua bisa diperjanjikan dengan perjanjian kontrak. Dan kontraknya pun tidak terbatas, 3 tahun saja. Tidak terbatas. Makanya kita diskusi dengan Bu Asri ya sepakat dengan perjanjian kontrak. Karena pekerjaan itu kadang ada pekerjaan hanya 3 bulan, contoh bangun jembatan 1 minggu jadi, berarti kontraknya kan 1 minggu. Bu Dr. Asri sepakat kalau ada batas waktunya. Tapi di RUU Cikar ini nggak ada batas waktunya. Seumur hidup bisa, bahkan dibuat 1 hari bisa. Kalau ingin agar mudah PHK ya cukup 1 hari kontrak, besok kasih sodor lagi mau kerja, kontrak lagi, bisa dibuat lagi seumur hidup sesuai dengan kepentingan perusahaan. Seumur hidup kontrak sehingga dia sampai mati nggak akan dapat pesangon, sehingga kami menggambarkan bahwa pesangon itu hanya retorika dalam tulisan undang-undang. Karena di situ banyak celah-celah bagaimana pengusaha ini bisa melakukan diberi keleluasan untuk melakukan bagaimana hak pekerja itu hilang. Seperti Pak Hairul Rahman yang menyebutkan, saya alumni Fakultas Hukum UM Surabaya katanya. Ini mahasiswanya Bu Asri ya. Bu Dekan katanya, apakah Omnibus Law ini sesuai dengan sistem hukum negara kita? Kalau misal tidak sesuai, kenapa pemerintah memaksakan harus ada Omnibus Law? Apa tidak ada alternatif lain, misalnya dalam perspektif common law atau Anglo-Saxon katanya. Pak Hairul Rahman, terima kasih sudah bergabung, silahkan Bu. Iya, kalau sesuai dengan sistem hukum menurut saya ya kurang cocok ya, karena tadi pertama dari tinjauan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah tidak tepat kalau kita kaji. Di mana letak nantinya Omnibus Law ini? Kalau disejajarkan dengan undang-undang itu ada prinsip bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Tetapi apakah Omnibus Law ini bisa dikategorikan sebagai hukum yang spesialis, lebih khusus dari undang-undang apa? Itu kan bingung juga. Karena ketenaga kerjaan contohnya menjadi salah satu bagian di Omnibus Law. Tetapi undang-undang ketenaga kerjaan yang dimaksud ini hanya mengganti beberapa pasal saja. Tidak semua. Tidak semuanya yang saya katakan harus satu bidang itu satu sistem. Tidak satu paket undang-undangnya ya. Kan 3 itu nggak bisa nyomot hanya pasalnya aja. 3 sistem ini harus dikaji semuanya dalam satu bidang ketenaga kerjaan. Maksudnya kalau cuma dicomot beberapa pasal saja, sisanya diapain gitu Bu ya? Iya. Itu pun juga dari Omnibus Law ini ada 7 hal yang perlu dicermati ya. Itu bisa disampaikan? Mungkin. Boleh, silakan. Ya, contohnya gini ya, TKA ya. Pertama TKA. Di sana ini sudah nggak kurang sesuai dari teori hukumnya begini ya. TKA dalam Undang-Undang 13 2003 itu dirumuskan sebagai izin. Izin itu adalah implementasi dari adanya larangan. Jadi sebenarnya dilarang mempekerjakan TKA kecuali dengan ada izin. Nah, itu kan ya. Itu prinsip awalnya. Jadi dalam Omnibus Law ini dirubah. Frasa yang saya cermati begini, wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Saya katakan rencana penggunaan tenaga kerja asing ini merupakan suatu proses, bukan produk. Produk hukumnya itu adalah izin. Tetapi rencana itu adalah proses.
masyarakat mengajukan kan begitu ya. Nah ini kan tulisan tangan, kalau katakan tulisan tangan atau ketikan ya, tulisan dari masyarakat. Lalu dari tulisan masyarakat ini pemerintah mempunyai tugas mengkaji ini memenuhi syarat apa tidak. Kalau memenuhi syarat dipenuhi izin. Lah ini enggak. Jadi hanya pengesahan, masih rencana, masih proses. Ini dileges. Tidak ada kata-kata izinnya situ ya. Disahkan itu artinya kalau disahkan itu hanya berlaku untuk suatu produk itu yang sudah ada. Jadi produk bukan misalnya pengesahannya hanya diberlakukan untuk yang kedua, misalnya perpanjangan izin. Nah, itu bisa. Tapi kalau dari awal itu sudah merupakan pengesahan itu tidak bisa. Nah, frasa ini dari Omnibus Law ini sudah dihilangkan ya. Kemudian makna syaratnya juga dihilangkan. Makna syaratnya itu gini. Ada TKA itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh mengkhawatirkan keamanan nasional. Kemudian harus ada pendamping. Pendamping ini kalau dulu ada 10 orang ini harus dilatih. Kalau nggak dilatih itu nggak bisa, itu ya. Jadi tujuannya melatih ini. Nanti kalau TKA ini sudah pulang, tenaga kerja kita yang menggantikan 10 orang itu. Nah itu ada ya. Ini nggak ada. Yang semula peraturan ini dengan keputusan menteri, tetapi ini diambil oleh Presiden langsung semua ya. Iya, jadi ini nanti perubahan mengenai TKA ada bidang-bidang khusus yang tidak perlu izin. Saya sepakat dengan itu. Jadi memang tidak perlu izin. Misalnya kalau kita mendatangkan ahli akademik dari dosen tamu, ya nggak perlu izin lah. Nah, itu kan ya. Itu. Tapi penentuan siapa-siapanya ini nanti Presiden. Tapi ini kalau kita imbaskan dengan yang aturan yang katakannya Mas Agus tadi hubungan kerja. Mengapa kalau hubungan kerja itu nanti peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah, sementara ini dengan peraturan Presiden. Nah itu mengenai TKA. Jadi itu. Ibu kekhawatiran TKA ini seperti apa sih maksudnya? Saya khawatir begini. Ini kan justru awalnya kan tujuannya untuk banyak-banyak investasi ya. Saya khawatirnya begini. Nanti akan ada TKA ya yang masuk tanpa izin, hanya membuat rencana aja lalu leges keluarlah barcode. Ini kita bahas sudah di UPH Jawa Tengah, UPH Tangerang dulu tahun 2018 akhir itu ya. Bahwa itu dimunculkan dengan hanya barcode. Nah, apakah barcode ini sudah bisa menggantikan izin? Itu saya katakan ini nggak bisa, harus produk hukum. Kayak SIM itu kan nggak boleh formulir SIM itu jadi dileges gitu kan nggak bisa. Nah itu ya. Nah itu kemudian khawatirkan saya gini, ada TKA yang masuk, kemudian mereka pertama mereka nggak bekerja, ya mereka nggak bekerja, mereka istilahnya sudah dibanding 100 atau berapa, itu bahkan lebih katanya gitu ya. Kemudian mereka pulang. Kemudian termin beberapa waktu lagi mereka datang sudah jadi manajer. Karena sudah studi kasus tadi. Ini yang sudah terjadi di beberapa daerah. Itu sudah disampaikan oleh teman-teman yang dari teman lain. Nah, itu khawatirin saya. Jadi ada rekayasa nantinya. Siapa yang masuk, kemudian lah kalau 10 orang pendamping ini enggak diwajibkan untuk satu TKA. Lah terus apa gunanya investasi ini mengurangi dampaknya terhadap pengangguran. Nah, itu impactnya itu ya. Tambah banyak pengangguran ya. Nah, ya percuma. Lalu yang terkait TKA ini gini, yang saya khawatirkan yang sudah terjadi ya. Memang di Kemenaker itu ada batasannya ya, ada batasan-batasan. Tetapi kita harus ingat juga bahwa ada G2G, government to government. Mengenai investasi ini. Government to government ini begini, aku mau investasi ke Indonesia asalkan ada syarat. Kalau kan masukkan modal, syaratnya apa? Nanti bahan sama pekerja dari saya ya. Nah, otomatis kalau udah begitu bagaimana? Bahan-bahan kita itu ada kabar bahwa bambu itu dari negara lain. Padahal kita kan banyak bambu. Kenapa harus mendatangkan? Ya? Belum lagi yang pekerja-pekerja unskill ya. Unskill ini nah, ya kalau pekerjanya nggak unskill ajanya mendatangkan dari luar, ini kan sudah bertentangan dengan giroh kita TKA bahwa orang yang didatangkan itu harus ahli, harus berkepentingan untuk Indonesia, memajukan Indonesia itu ya. Itu satu sisi TKA, masih TKA. Lalu sisi ini hubungan kerja ya. Hubungan kerja di situ pasal 64, 65 itu menggantikan itu contohnya ya. Jadi ini sepertinya menjawab solusi outsourcing di masyarakat. Kalau ini saya ada sependapat sedikit dengan Omnibus Law ya. Jadi sebenarnya outsourcing itu yang menentukan outsourcing enggaknya itu dalam teori itu ada outsourcing, ada insourcing, artinya mendatangkan pekerjanya sendiri yang bekerja atau orang lain yang dipekerjakan, outsourcing. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan outsourcing itu pengusaha memang. Ya. Haknya pengusaha untuk menentukan pekerjaan ini orang luar, pekerjaan ini orang dalam, itu untuk in cost-nya. Tetapi
di sini yang terjadi, kenapa kok outsourcing itu harus dihanguskan oleh serikat pekerja ya semua gitu ya? Karena ada perbedaan begini, Indonesia belum melindungi hak dasar pekerja. Hak dasarnya apa? Seharusnya kalau hak dasar ini dilindungi oleh negara, apapun bentuk sistem kerjanya, ya, apakah outsourcing, apakah PKWT atau apa, pokoknya hak dasar misalnya ditentukan 5. Siapapun yang bekerja 5 harus mendapatkan ini nggak ada. Ini yang permasalahannya. Jadi sebenarnya outsourcing dengan hak dasar itu hubungan kerja itu sebenarnya nggak ada kaitannya, tetapi di modif bagaimana upayanya ya sehingga nampak bahwa outsourcing ini menghilangkan hak pekerja. Kalau seandainya kerangka dasar teorinya itu diperbaiki, ini insya Allah enggak, itu ya. Nah, kemudian pasal 59 itu kan dihilangkan, ya 59 dihilangkan, itu syarat. Saya sependapat separuh, ya. Jadi ada 4 syarat di sana. Yang saya nggak setuju itu sifat sementara dan pekerjaan pokok itu memang harus dihilangkan karena sementara itu kan abstrak, nggak konkret. Nah ini memang betul. Berapapun harus ada batasan. Tetap apakah setahun, apakah setengah tahun itu harus ada batasan memang untuk perlindungan. Tetapi harus tetap bukan sementara katanya. Frasa yang digunakan bahasa hukumnya bukan sementara. Kemudian pokok, yang menentukan pokok tidaknya ini loh siapa? Apakah negara? Tidak. Yang menentukan pokoknya itu adalah pengusaha. Tetapi ini sudah dalam masyarakat ini dijumbukan dengan peraturan menteri bahwa kalau membuat outsourcing itu harus ada asosiasi pengusaha. Nah, kalau asosiasi pengusaha sepatu sih gampang banyak. Tapi kalau untuk asosiasi usaha pengusaha bidang-bidang tertentu ini sulit. Gitu loh. Nah, sementara mensyaratkan itu bertentangan dengan konvensi ILO bahwa berserikat atau berkumpul itu hak bukan kewajiban. Nah ini kalau dengan begitu kan sudah negara mewajibkan hak berserikat. Sementara hak berserikat pekerja dibatasi. Nah ini kan, nah ini yang saya katakan bahwa dalam Omnibus Law itu pembahasan itu harus per bidang supaya masuk masing-masing, nggak bisa sendiri-sendiri. Mungkin karena dia seperti bis tadi itu ya, seperti bus membawa banyak hukum undang-undang itu dan tergesa-gesa juga sepertinya gitu ya. Rohnya itu nggak ada. Jadi kayak misalnya bidang ini masuk perdata kalau hukum ya, masuk perdata, masuk pidana, masuk administrasi, campur aduk gitu loh. Gitu loh. Jadi sesuai namanya Omnibus. Iya, jadi kayak presiden bisa mencabut perda. Nah itu dari sisi orang administrasi mesti marah itu. Itu. Muslim disampaikan untuk rancangan undang-undang Omnibus Law yang draftnya sudah diselesaikan oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada DPR RI untuk disahkan. Bahkan ada pesan khusus dari Presiden agar segera disahkan. Tapi ternyata tadi menurut para pakar hukum begitu termasuk Ibu Dr. Asri Wijayanti yang hadir di studio pagi hari ini, ada beberapa kekeliruan atau miskonsep dan lain sebagainya ada di sini Ibu ya. Sehingga membuat kita, karena memang ini undang-undangnya cepat sekali begitu ya, RUU-nya cepat sekali dibikin. Kemudian memang kita juga mengapresiasi betapa tentu yang membuat draft ini juga sangat kerja keras yang malam begitu ya. Baik, saya ke sisi Pak Agus tadi ya dari perwakilan Serikat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur yang beberapa hal tadi disampaikan, artinya para pekerja kita menolak semua atau sebagian saja dari undang-undang RUU ini. Jadi semuanya ditolak, Mas. Semuanya. Iya, karena rohnya Undang-Undang 13 yaitu tentang upah, perjanjian, apalagi sanksi pidana juga dihilangkan. Di Undang-Undang 13 ada sanksi pidana sampai 5 tahun, ya. 3 tahun. Untuk apa nih sanksinya? Itu untuk pelanggaran upah. Apabila bagi perusahaan yang melanggar aturan upah. Bagi perusahaan yang melanggar ya, atau tidak membayar upah sesuai UMK di perusahaan itu, maka kena sanksi pidana hingga 3,5 tahun. Ini kan yang menjadi efek jerah terhadap pelanggar atas undang-undang. Tapi di sini sudah dihapus pasal 90, sehingga pasal 90 diganti pasal 88 tadi. 88 berdasarkan kesepakatan, sehingga pelanggaran itu hilang. Kesepakatan atau tadi sesuai dengan atau UMP sesuai itu. Nah itu kalau kesepakatan dan sesuai ketentuan yang berlaku, ini masih agak ada tekanan kan gitu. Nah saat ini tuh kalau itu diberlakukan berarti pelanggaran atas pidana, merampas hak orang lain termasuk upah, ini hilang semua. Belum lagi nanti di undang-undang berikutnya, karena ini bukan hanya hubungan industrial tapi undang-undang perselisihan hubungan industrial pun rencana juga dirubah juga gitu. Kemudian terkait
upah tadi, upah kan ada upah kerja di saat sesuai jam kerja dan upah kerja di saat melebihi jam kerja atau upah lembur. Oke. Ini juga aturan-aturan sudah mulai banyak yang dihapus. Maksudnya nggak ada uang lembur lagi atau? Jadi uang lembur tetap ada, tapi batasan lembur sekarang yang dulu 14 jam dalam 1 minggu dirubah lagi 18 jam. Dalam bahasa ini bertentangan juga dalam penjelasannya. Bahwa kenapa dibatasi jam lembur ini untuk menjadi perlindungan pekerja agar mempunyai jam istirahat yang sesuai untuk keluarganya. Tapi faktanya dari jam 14 jam dalam 1 minggu sekarang ditambah 18 jam. Itu tentang jam lembur. Benar-benar diperas gitu ya. Iya, kemudian yang ketiga tentang cuti panjang. Oke. Cuti panjang apabila di Undang-Undang Nomor 13 itu apabila pekerja sudah memasuki masa usia 6 tahun, ini berhak atas cuti panjang 1 bulan. Dilaksanakan tahun ke-7. Oke. Tapi di sini cuti panjang, bahasa di undang-undang cuti panjang bisa diberikan kepada pekerja yang sudah berhak mendapatkan di Undang-Undang Rencana Omnibus Law, sehingga tidak ada kepastian. Berhak mendapatkan itu berapa ukurannya, nggak ada? Berapa ukurannya, kemudian frasa bisa tadi loh Pak. Frasa bisa berarti bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kan bisa memberikan, berarti kalau saya nggak mau memberikan ya nggak apa-apa. Nah ini yang memberatkan kami juga, yang sudah diatur di Undang-Undang 13 ini wajib diberikan, menjadi hilang. Jadi bisa tadi ya? Menjadi bisa diberikan bisa dan juga tidak. Iya, tergantung kerelaan hati Pengusaha perusahaan. ya? Jadi itu. Kemudian tentang lembur, tentang upah tadi sudah jelas. Kemudian tentang outsourcing. Jadi paradigma saat ini Mas ya. Bahkan ada juga, saya kan di dunia serikat pekerja selalu berhadapan dengan masalah baik itu pengusaha dan pekerja. Jadi paradigma pengusaha sekarang itu bagaimana dia melakukan pelanggaran tetapi ditanggung oleh orang lain. Jadi pengusaha itu melakukan pelanggaran tetapi sanksi apapun yang nanggung orang lain. Itu bagaimana caranya? Muncullah pengusaha-pengusaha penyedia jasa tenaga kerja atau pemborong pekerjaan. Nah, mereka itulah yang menjadi tameng. Yang menyediakan outsourcing tadi itu. Menyediakan outsourcing itu, menyediakan jasa tenaga kerja yang dialah yang siap menanggung risiko apapun termasuk risiko pidana. Sehingga muncullah perlindungan pekerja yang terabaikan karena pengusaha outsourcing tadi. Ya, jadi pengusaha outsourcing akhirnya datang ke perusahaan, kamu mau bayar di bawah UMK, nggak apa-apa, nanti nggak dapat masalah, kamu aman, yang penting saya nanti yang menyelesaikan. Itu paradigma sekarang di masyarakat pekerja, masyarakat pengusaha seperti itu. Dan kami selalu menyelesaikan di saat sudah selesai outsourcingnya, sudah tidak dipercaya pengusaha outsourcing tadi, kami berhadapan dengan pengusaha langsung ternyata tidak paham dengan undang-undang itu. Loh Mas, saya sampai seperti ini, geger perusahaan sampai ditutup 1 bulan, 2 bulan, rugi kita segini. Ini gara-gara si pengusaha outsourcing A itu. Katanya saya bayar upah di bawah UMK nggak apa-apa, ternyata tetap sampai mogok kerjakan karyawan, tetap rugi kita. Karena ada undang-undangnya dia nggak tahu. Karena ada undang-undangnya, dia nggak tahu. Nah, saat ini paradigma itu Mas, jadi kamu boleh melakukan pelanggaran, tapi tidak dipenjara, tidak kena sanksi pidana. Saya nanti yang hadapi masalah itu. Nah, paradigma itulah sekarang yang melekat di pengusaha-pengusaha outsourcing sebagian besar, sehingga hilanglah hak pekerja yang sudah diatur dalam undang-undang seperti upah harus sesuai UMK, jam kerja sesuai aturan, hubungan kerja dan PHK yang harusnya dapat pesangon itu malah tidak. Baik, saya sapa ke pendengar ya yang bergabung di WhatsApp 0855300938. Pak Rizky, bila ingin sejahtera pemerintah harus bekerja maksimal. Saya setuju dengan penjelasan Bu Asri yang sangat optimis. Semoga wacana menjadi kenyataan. Bolehkah saya menjumpai beliau? Silakan datang ke kampus beliau ya. Silakan. Pak Rizky di Universitas Muhammadiyah Surabaya di Sutorejo ya. Pak Rizky terima kasih. Kemudian Pak Yusuf, saya sebenarnya malas membicarakan hal-hal yang berbau politik katanya. Namun sebagai dosen saya tergelitik ikut berkomentar karena terkait nasib mahasiswa saya bisa lulus. Karena begitu banyak hal yang merugikan para lulusan yang awal bekerja, posisinya lemah. Harusnya pemerintah dibentuk untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan rakyat, sebagian besar rakyat. Jangan sampai untuk kepentingan investasi, memberi kesejahteraan pada sedikit rakyat, mengorbankan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Harusnya wakil rakyat juga berperan di sini untuk membela rakyat. Kalau pemerintah tetap ngotot, maka bersiaplah menghadapi rakyat katanya. Jadi ingat ke komentar para mahasiswa saya setelah saya sampaikan rancangan undang-undang ini di kelas, Pak Yusuf juga dosen ya. Jadi makin banyak dong Pak yang ingin jadi PNS katanya. Karena nasib bekerja sudah tidak
apa. Itu nggak jelas sama sekali begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang tadi bergabung Mitra Muslim melalui WhatsApp ataupun juga komentar di live streaming YouTube Suara Muslim TV pagi hari ini. Polemik Omnibus Law RUU Cipta Kerja ya, dan nasib pekerja kita. Pak Yusuf juga menarik tadi yang disampaikan ya. Kalau seperti itu makin tambah banyak orang yang berduyun-duyun ngantri ke PNS karena nasib pekerja sudah tidak jelas lagi dalam hal ini. Memang gitu Pak Pak Agus ya, menolak semuanya. Dan apakah kemudian ada usulan begitu ya? Ini yang ditolak kemudian pasti kan ada apa namanya? Ada harusnya gini begitu kan yang disampaikan juga oleh para buruh. Jadi ada usulan dari kami, intinya untuk Undang-Undang Nomor 13 ini saat ini jangan direvisi dulu. Dikeluarkan dari bis kota ini, bis kota Jakarta. Jangan ikut bis ini ya. Karena kami juga tidak yakin apakah usulan dari pemerintah yang sudah kaprah ini ya, nanti di DPR RI apakah lebih hancur atau bagaimana kita nggak tahu. Karena gambarannya proyeksi ya DPR RI di Jakarta sana ya. Rata-rata siapa yang punya uang yang bisa duduk di sana ya. Kebetulan istri saya juga nyalek Mas. Udah nyalek. Jadi kami tahu dalamnya politik. Dia bisa jadi DPR kalau bisa memberi amplop isinya 50.000 minimal kepada calon-calon pemilihnya. Kami berusaha menyadarkan masyarakat saat itu jangan memilih uangnya. Tapi, rahasia umum ya. Iya, itu udah nggak rahasia umum karena kami terjun di kamar mereka sekarang sudah tahu. Nah, dari sikap itulah saya hanya menyikapi satu orang wakil dari buruh yang namanya Obon Tobroni akan berhadapan dengan ribuan orang yang di DPR RI, sehingga saya tidak yakin rencana undang-undang Cikar ini yang sudah kaprah ini akan jadi lebih baik. Saya tidak yakin, bahkan akan jadi lebih hancur dan mungkin lebih jelek dari rencana pemerintah ini. Sehingga kami buruh menyatukan diri yang namanya MPBI tadi, jadi Majelis Pekerja Buruh Indonesia, ini meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang 13 dari rencana Undang-Undang Cikar ini. Nah, itu yang kami, jadi tidak ada negosiasi, bahkan kawan-kawan yang di pusat sana, perwakilan kita di Jakarta dimasukkan dalam tim juga tidak mau. Keluar dari tim semua. Ini nggak serikat kecil-kecil, tapi serikat besar yaitu SPSI, itu serikat terbesar, kemudian SBSI itu serikat terbesar juga di Indonesia, KSPI termasuk FSPMI di dalamnya, ini serikat terbesar juga di Indonesia. Lainnya serikat sedang-sedang ini sudah gabung semua dalam MPBI. Intinya sepakat menolak untuk dimasukkan dalam tim karena rencana undang-undang ini sangat tidak ada perlindungan negara terhadap rakyatnya. Kalau tetap terus berjalan bagaimana Pak? Ya. Apakah terus-terusan akan melakukan demonstrasi begitu? Karena ini kekuatan kita. Hari ini kita demonstrasi menolak rencana undang-undang menjerat kita. Kalau tidak kita lawan saat ini, ya nanti kalau undang-undang itu disahkan, kita harus berperang dengan kelompok-kelompok kecil. Kami harus membentuk kelompok satu pabrik karena undang-undang ini hanya kekuatan bagaimana nilai tawar buruh. Nilai tawar buruh sudah tidak ada perlindungan di undang-undang ini. Ya mau nggak mau tiap tingkat pabrik untuk menyelesaikan masalah ya hanya dengan mogok kerja. Karena kesepakatan itu ada kalau pengusaha terjepit. Mogok kerja, nggak kerja bersama-sama. Akhirnya undang-undang ini sepertinya undang-undang cipta masalah baru. Kalau saya gitu, karena apa? Masalahnya akan berhadapan-hadapan tadi dilepaskan. Undang-undang ini melepaskan semua ke pasar, ke pabrik dan pengusaha serta buruh, artinya berpotensi untuk membuat gesekan atau mengadu domba antara buruh atau pekerja dan juga pengusahanya. Betul sekali. Jadi ini akan konflik itu akan terjadi atas undang-undang ini, dan dalam waktu dekat ini kita akan aksi ya, tanggal 11 di Jawa Timur, kemudian di pusat nanti tanggal 24 Maret kita aksi seluruh pekerja se-Indonesia, kurang lebih itu kan anggota yang masuk dalam MPBI itu 10 juta lebih pekerja yang masuk dalam anggota MPBI itu. Itu seluruh Indonesia bakal aksi atau gimana? Itu akan aksi serentak, kemudian nanti di titik terakhir aksi kita akan mogok. Kita nggak mau ketemu pemerintah, tetapi kita mogok di kawasan industri. Kalau sudah mogok, orang banyak berkumpul, ya kita tidak bisa membayangkan, kan gitu. Tentunya akan muncul konflik-konflik besar seperti di Vietnam tahun 2016 kemarin, sampai mengusir warga-warga Tiongkok yang harusnya dia itu menjadi investor ya. Banyak investor kan malah diusir, malah kacau nanti akhirnya. Nah, harapan kami ya pemerintah ini bisa mendengarkan, karena membuat aturan itu tentunya harus melihat sisi orang yang diatur, yang terdampak itu siapa saja, dan atas dampak itu apa yang didapat dari
orang yang diatur itu. Nah, itu harapan kami seperti itu. Ada juga beberapa yang kita baca begitu dalam SIM ya, di broadcast begitu. Artinya sebagian pengusaha atau juga pemerintah menginginkan pekerja kita ini nggak begitu banyak tuntutan, nggak begitu banyak aturan dan sebagainya, sehingga dibikinlah yang seperti ini. Pak Agus, memang seperti itu kondisinya di lapangan ini. Jadi gini, Mas, kenapa sih pekerja itu banyak tuntutan, kemudian banyak melakukan aksi-aksi demonstrasi? Ya karena pemerintah saat ini kurangnya pengawasan ya terhadap pelaksanaan dari hubungan industrial. Salah satunya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi di masyarakat pengusaha atau pekerja. Nah, banyaknya pelanggaran itu pemerintah tidak melakukan penegakan, tetapi ya pelanggaran itu justru disahkan supaya pelanggaran itu menjadi lebih banyak. Contoh, pemerintah, kalau saya menganu seperti ini. Jadi contoh, orang itu sekarang banyak sekali tidak melaksanakan membayar upahnya karyawan sesuai UMK. Ya. Sudah banyak, kalau di Jawa Timur kurang lebih 80 sampai 90% pengusaha itu tidak melaksanakan keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten. Karena banyaknya orang yang melanggar, sekarang dihapuslah aturan yang itu. Contoh gambaran paling gampang saat ini juga ibaratnya karena ada lampu merah tapi banyak yang melanggar, akhirnya lampu merahnya dimatikan. Inilah cermin undang-undang yang saat ini undang-undang Cikar ini, RUU Omnibus Law itu. Cerminnya seperti itu. Karena banyak orang korupsi, akhirnya undang-undang korupsi, undang-undang pemberantasan korupsi itu yang dihilangkan. Lucunya pemerintah berpikiran seperti itu. Itu versi teman-teman seperti itu yang kondisi saat ini. Iya, kondisinya seperti itu. Benarkah Ibu tadi RUU ini kalau disahkan berpotensi untuk justru memicu konflik di antara sesama anak bangsa, pengusaha dan juga pekerja kita? Iya, saya setuju ya. Kalau misalnya ini terus gitu ya, tanpa pengkajian dari awal lagi per bidang dulu tadi ya, itu akan memunculkan konflik sosial memang. Ya. Nggak tepat, kurang tepat gitu loh. Karena tidak ada perlindungan dari pemerintah. Ya, kalau perlindungan itu kan sebenarnya fungsi negara ya. Fungsi negara ada 3, membuat aturan, mengawasi melaksanakan aturan, mengawasi. Nah, kalau aturannya ini nggak benar, otomatis kan nggak bisa dilaksanakan. Apalagi diawasi, apalagi diberikan sanksi. Nah, itu kan tetap aja pada lapisan, kalau di hukum itu ada lapisan ilmu hukum itu. Aturan yang dibuat harus sesuai dengan teori. Sementara di sini teori-teorinya banyak yang dilanggar. Dan Ibu setuju kalau untuk yang cipta kerja ini dikeluarkan dari BIS ini sendiri atau gimana? Ya lebih baik dikaji ulang lah, jangan Omnibus Law itu. Lebih baik kita mengkaji per bidang. Jadi kalau misalnya lingkungan sendiri, adat-adat sendiri gitu ya. Oh iya, satu yang mungkin terlupakan di sini. Dalam upah tadi kan Mas Agus ngomong banyak yang dikurangi ya. Saya melihat gini, penyimpangan nobek-nope itu hilang sekarang. Padahal itu adalah kearifan lokal. Jadi contohnya begini, kalau menikah 3 hari itu kan cuti ya. Sementara orang Jawa aja sepasar 5 hari. Orang di Medan itu 1 minggu, itu nggak boleh semuanya kerja. Orang di Bali ngaben, itu meninggal kan hanya 1 hari di undang-undang, itu pun dihilangkan. Bagaimana di Bali ngaben itu bisa dilaksanakan? Padahal itu adalah kunci dari ketenangan masyarakat. Itu sudah dihilangkan lagi cuti-cuti di sana nggak seperti ada. Ini. Iya, itu juga sudah saya sampaikan di Bu Menteri kok tanggal 21 kemarin. Jadi tolong kalau misalnya merubah tentang hak-hak dari pekerja, itu dahulukan kearifan lokal ini yang justru diangkat, bukan dihilangkan. Itu contohnya ya masih beberapa ya, sanksi juga gitu. Jadi di situ cuma nyomot aja sanksi ya, padahal itu tidak ada, di situ tidak diatur sanksinya. Pasal ini udah hilang, tapi karena di situ hanya mencomot, akhirnya kelihatan pelanggaran pasal sekian dihukum sekian, padahal pasalnya udah dihilangkan. Pasalnya udah nggak ada. Nah ini kan istilahnya kecermatan pembuat undang-undang itu ya. Karena cepat-cepat tadi ini ya. Iya, meskipun di sisi ini tidak menutup kemungkinan Mas Agus itu nggak jelek semuanya loh. Kalau saya melihat masih ada yang bagus. Contohnya kalau mereka sebut itu adalah sweetener. Pertama kami heran, sweetener kok ingat Tropicana Slim ya, jadi itu ya. Nah ternyata sweetener ini adalah pemanis. Jadi pemacu. Kalau misalnya orang bekerja sekian, itu akan dapat
sweetener tadi. Iya, sweetener itu. Nah, saya pikir gini, Bonus konsep ya. pesangon itu hilang. Konsep penghargaan masa kerja hilang. Iya. Tapi ada pengganti sweetener masa kerja tadi. Oke lah, ini bagus. Tapi untuk pesangon memang saya nggak setuju saking banyaknya itu sehingga menimbulkan banyak pengusaha yang nggak mau, Mas Agus. Jadi sebenarnya filosofi perlu saya luruskan ya. Sebenarnya filosofi pesangon, pemberian pesangon itu hanya diberikan kepada pekerja yang sementara tidak bekerja untuk mencari pekerjaan baru lagi. Jadi 3 bulan itu penghargaan masa kerja. Jadi kemudian diganti dalam jaminan sosial ya. Jaminan sosial itu jaminan masa apa itu? Ada kerja-kerja itu apa itu pencari kerja apa lupa saya. Ada tambahan komponen jaminan itu. Itu bagus itu. Jadi tidak semua dalam Omnibus Law ini jelek untuk ketenagakerjaan. Yang bagus tetap kita harus kawal, tapi untuk yang nggak bagus tadi perlu kita luruskan lagi. Jadi jangan sampai gini Bu ya, ini BIS ini jangan sampai dengan membawa banyak banget undang-undang di dalamnya, jangan sampai dia menerabas hal-hal yang sebenarnya sudah baku di masyarakat, kemudian juga perlindungan pekerja, kearifan lokal dan sebagainya, serta lingkungan juga. Kita nggak bicara lingkungan ini ya. Iya, karena klasternya banyak ya nggak mungkin saya nggak bidang itu ya. Jadi kalau cross check kan itu juga malah ada bahaya. Contohnya ada bank tanah mungkin yang lebih fleksibel ya, ada bank tanah, kemudian ada membentuk suatu badan usaha pemerintah, kemudian ada klausula lagi. Apabila ada kerugian maka negara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini logika berpikirnya gimana sih, logismenya gimana? Nah, kita kan harus tetap pada suatu pembuatan rumusan pasal itu kan harus ada mengapa pasal ini dibuat. Nah, itu arahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tujuannya apa dirumuskan pasal seperti ini, teorinya bagaimana. Nah, itu nggak tampak, belum tampak. Baik, oke, ini sudah di penjung kebersamaan. Terima kasih Bu Asri sudah hadir di studio. Pak Agus juga terima kasih. Dan semoga nanti langkah-langkahnya ini juga membawa kebaikan untuk semua ya, untuk pekerja kita, untuk pemerintah, investasi dan juga untuk ekonomi Indonesia. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, draft rancangan undang-undang ini merupakan terobosan ya, tapi jangan sampai terobosan ini menerabas ya, jangan sampai terobos menerabas begitu apa yang sudah ada di negara kita. Saya Muhammad Nasir dan segenap kru yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Produser Raga Satria, Gatekeeper Elsa Khairunisa, IT Support Edi Haryanto, dan pengendali alat siar di Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, di Suara Muslim Tuban Dian Aditya, dan juga Muhammad Gufron di Dava Ponorogo, serta Anwar Fuadi di Samara FM Tulung Agung dan Winar Nuda Angkasa 7 FM Temanggung, Jawa Tengah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.